Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. ولك الحمد ولك الشكر وعلى ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang sangat kami cintai adik-adikku, saudari-saudariku, semoga senantiasa dijaga oleh Allah. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala. Topik yang sangat indah bagi suami istri idaman. Tapi kalau suaminya tidak idaman, tidak idaman. Istri idaman ada begini, ada hubungannya dengan pilihan hidupmu. Tapi sebelumnya ada pesan bahwasanya perkumpulan ini harus perkumpulan yang membawa manfaat. Jangan sampai hanya perkumpulan hanya sekedar aktivitas yang rutin dilaksanakan tapi tidak membuat perubahan dalam diri kita. Bukan pemikiran tambah baik, bukan akhlak tambah baik, bukan ibadah tambah baik, bukan tambah rindu pada keluarga. Dan insya Allah yang berkumpul ini jauh lebih bagus. Karena kalau kita tidak punya perkumpulan yang baik, maka akan punya perkumpulan yang tidak baik. Kalau sudah perkumpulan tidak baik, akan masuk ke telinga ilmu-ilmu liar, ilmu khianat, ilmu melanggar Allah, ilmu Masya Allah banyak. Yang tidak punya perkumpulan yang baik, dia akan mendengar banyak hal untuk menjadi sebab dia jauh dari Allah. Karena ilmunya bukan di majlis mulia. Maka di majlis mulia ini sebuah keberuntungan. Kalau tadi di masalah istiqamah, dia kasih mukadimah dulu setengah jam, intinya nanti setelah sholat. Jadi ada hubungannya untuk menjadi istri idaman. Oke, kita berusaha. Seorang wanita berusaha menjadi istri idaman, istri yang baik, istri yang salehah. Dan itu adalah perjuangan yang tidak ada akhirnya sampai kita mati, harus mempertahankan kesolehan. Sebab dia bersolehan hari ini, kalau besok tidak solehah, tidak dianggap solehah. Atau tahun ini solehah, tahun berikutnya rusak, bukan solehah. Jadi untuk menjadi wanita baik, wanita solehah, perlu perjuangan mempertahankannya. Maka untuk mempertahankan kesolehan, kebaikan yang saat ini sudah kamu rintis, setiap minggu ada pengajian, setiap ada kegiatan kalian hadir. Artinya ini adalah ingin membangun diri kalian sendiri, agar kalian akan punya bawa pada suatu barangkali kurang mencermati, kurang perhatikan, untuk bisa mempertahankan kebaikanmu. Atau bahkan jika ada di antara kalian tuh kebaikannya masih sangat minim, nanti akan ada yang membantu kalian untuk bisa menjadi lebih baik. Dan itu sangat penting dalam kehidupan manusia adalah pasangannya. Sangat berat kalau seandainya seorang wanita solehah, betul dia idaman, tapi ternyata pasangannya bukan orang yang menghargai sebagai wanita idaman. Maka di situ ada pendidikan, namanya pendidikan cinta. Siapa yang akan kalian cintai? Maka dalam Islam namanya memilih. Bahasa sederhananya, wahai anak-anakku, adik-adikku, ini yang belum nikah khususnya, yang sudah menikah, semoga bahagia. Amin. Allahumma amin. Ini adalah langkah yang harus kalian pilih. Buya punya diklat cinta. Biasanya Buya hadirkan di tempat-tempat yang agak sedikit berbeda, kafe-kafe yang terhormat, hotel dan sebagainya seperti itu. Diklat cinta itu bagaimana mengajari
orang untuk mengambil mencari orang yang dicintainya, karena dia akan punya peran besar di dalam kehidupannya. Alangkah banyaknya seorang wanita yang sebelum baik rusak gara-gara pasangannya salah. Ini maka dari itu, siapa yang akan kalian cintai ini harus dengan kecerdasan akal. Kalau orang salah makan sakit perut, tapi kalau salah mencintai sakit seumur hidup. Gak cukup ngomong betul, saya ini. Kadang-kadang ngomong betul pun masih ada di hatinya laki-laki yang gak jelas. Masa depannya apa dia? Apakah dia rajin sholat, apakah dia dengan ibunya baik dan sebagainya. Ini baru serius hari ini. Apalagi na'udzubillah, mudah terpesona dengan orang yang ditemuinya tanpa berpikir masa depan, aku harus punya anak, anakku nanti bagaimana. Hidup rumah tangga itu Masya Allah harus melahirkan anak-anak daripada suami. Merawat anak ini berat, kalau ternyata tidak didampingi oleh suami yang mengerti, alangkah capeknya hidup itu. Jadi kalau dari sinilah agar kita mulai, maaf, kalian harus berani. Kalau ternyata ada orang yang saat ini mungkin ada ikatan dengan kalian, kalau ternyata tidak punya masa depan baik akhirat, bukan budi. Masa depan kemuliaan, dia bukan orang muliakan wanita, selama tinggal dahulu. Bersihkan hati kalian daripada kekotoran hati menjadi seseorang tidak bisa memilih. Dia jadi memilih. Orang yang menikah tidak bisa memilih adalah orang paling bodoh. Banyak pilihannya, manusia sejahtera kok hanya dia saja. Kalau nggak dia saya nggak mau, kalau nggak dia nggak mau. Ini bodoh banget, dunia menjadi sebuah gaun. Yang paham istilah jangan-jangan punya masalah. Tidak betul. Ini sungguh sangat bodoh. Akhirnya yang dilawan orang tuanya, yang dilawan gurunya, yang dilawan Allah. Hanya gara-gara terlanjur cinta. Punya inspirasi cinta, ada kalimat-kalimat cinta, kalimat hikmah cinta yang kami hadirkan di antaranya. Jika ada yang mengetuk hatimu, jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya, tapi biarkan akal yang membukanya. Ada orang itu tiba-tiba karena sudah terbiasa dirayu-rayuan gombal, mau ini tiba-tiba terlanjur senang. Kalau sudah terlanjur senang, Masya Allah, bodoh. Menjadi cinta yang buta, karena cintanya tidak melalui logika, pada kecerdasan akal. Gak tahu kenapa gak dia mencintai, bodoh. Dan itu adalah tidak perempuan sama. Sehingga bulan jauh rasa masih lumayan orang Jawa Timur kalau ngobrol titik-titik kucing rasa. Ini serius, hari ini pendidikan serius. Makanya ikatan kalian dengan orang-orang yang tidak jelas harus kalian cerdas. Ini masa depanku, kehidupan ini hatiku. Alasannya demi cinta, bodoh banget dengan cinta bodoh. Mencintai itu memilih, kan Nabi nyuruh tungkahul mar'atu li'arba'in. Kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan memilih, ada ciri-cirinya. Jangan lihat hasabiah, intinya perbedaan tinggi teribadiyah. Nabi mengajak bicara seperti normalnya manusia biasa. Jadi kalau seorang laki-laki mencari istri itu biasanya lihat cantiknya dulu. Masalah duitnya nggak tuh, nanti cantik. Habis itu lihat anaknya orang kaya nggak. Habis itu wataknya terus belakang. Padahal watak itu penting. Kalau suami yang emosian dan sebagainya, tersiksa kita. Tapi jangan dipikirin duitnya dulu. Akhirnya yang keempat, Nabi menyebutkan agama. Setelah itu dibalik fatwa bidati di diri tadi kata. Fatwa bidati di dahulukan agama. Seandainya ada yang mencoba yang mapan, sah. Yang mapan sah. Agar tapi jangan sampai gara-gara ngejar yang mapan lalu agama tidak ada. Kalau suami atau na'udzubillah perempuan yang tidak kenal agama, bisa saja dia bukan milik suami saja, bukan milik istri saja, na'udzubillah. Karena dia tidak punya agama. Kan orang bodoh. Seorang perempuan katanya solehah luar biasa, betul dengan yang fasik itu tidak takut maksiat. Ada syahwat bergolak di kota mana, kota ini, dia akan melampiaskan dengan apa saja. Ini kan perempuan bodoh mau dengan laki-laki semacam itu. Atau sebaliknya, laki-laki mau dengan perempuan yang tidak punya rasa takut kepada Allah, maka fatwa tidak kita ibadah. Jangan kalian menjadi lemah gara-gara sudah terlanjur jatuh cinta. Kenapa anak? Kalimat saja menyakitkan semuanya, tapi orang tidak cerdas dalam cinta. Cinta itu indah, seindah-indah. Cinta itu bercinta itu indah, seindah-indahnya. Kita punya mazhab cinta dalam Islam. Cinta itu apa?
menjadikan kesedihan atau luka. Cinta itu akan menghilangkan kegelisahan, cinta menghilangkan kesedihan, cinta menghilangkan luka. Bukan kata Gibran, dengan luka dan kesedihan cinta itu akan semakin. Jujur anak, jujur. Kalau kalian tidak jujur belajar hari ini percuma. Apalagi naudzubillah kalau sudah tidak kenal agama di sana, tidak tahu ngapain, apakah dia mengabdi ke ibunya di sana. Gara-gara, masya Allah. Jadilah wanita cerdas. Kalian akan membawa benihnya dari dia. Untuk kalian rawat 9 bulan sampai kalau melahirkan bayi itu dengan capek, dengan sakit, tak tahu dia adalah anak laki bayi. Bodoh sekali. Mana yang cerdas ini? Kalau masalah lanjut cinta dan sebagai cinta itu apa sih? Standar cinta itu apa? Ada orang katanya, saya tidak bisa lepas dari cinta itu karena kau bodoh. Harus serius sih dalam cinta. Kita menderita cinta. Cinta adalah indah sekali. Cinta tidak bisa didefinisikan. Cinta bukan untuk dibicarakan, tapi cinta untuk dirasa. Ayo membuat saya ngomongin cinta adalah bukan. Nikah dan baru rasanya cinta. Kemudian, mohon maaf ini adik-adikku, supaya kalian tidak tahu. Mohon maaf, banyak di luar sana itu adalah orang yang biasa dengan kesenangan duniawi. Pengen dengan orang yang kerja luar negeri, pengen dapat duitnya saja. Oh ada. Banyak. Bukan dia yang bodoh yang sudah tahu begitu, udah hati-hati. Sudah tahu katanya banyak, tapi masih udah hati-hati. Ada orang lebih bodoh dari dia. Anda minta semuanya ini. Dia diajari bercinta indah, kita ikut cinta. Kalau lupa anak SMA tidak kita ajari. Jika salah di dalam cinta ini, biarpun katanya sudah ada 1000 janji adalah janji. Alangkah banyak orang mengingkari Janji. Belum lagi mohon maaf loh kalau sudah ini adalah istriku di luar negeri, gajinya segini ini. Wah dia pengen bayar enak. Jangankan yang belum jadi istri, yang sudah jadi istri atau berkhianat kan, sudah kirim duit tak apa ya nggak jadi rumah ada Banyak. Saya menangis kalian tak tahu. Lihat lagi begitu saya mau sedih. Tapi kalian tak tahu ada apa. Sudah terbiasa kalian dengan siksa kali. Belajar itu bukan pengajian membangunkan orang tidur, menyadarkan orang gila. Orang gimana gitu loh. Jujur sayang soleha, dengar. Kalau kalian sama milih pasangan, saya serius. Hari ini memang momennya kalau kalian dengar ceramah dia di tahun ini tahun kasih dan tahun cinta, tahun rumah tangga, tahun keluarga. Hanya selama ini ada dua season. Anak-anak muda di tempat-tempat di luar dia masalah menuju rumah tangga. Kalau sudah di dalam rumah, namanya membangun menjaga rumah tangga. Nanti ada sebagian sudah menikah, sebagian menjaga rumah tangga. Harus diperhatikan. Ini perintah. Kalian harus kuat betul. Jadi orang yang hebat. Hari ini mohon, kalau kalian pengen tulus karena Allah. Jika manusia kayak dia yang tidak layak menjadi suami yang baik, loh, selesai hari pertama tinggal. Kalian kalau dengar omongan gue hari ini kalian bakal bahagia. Dengar ini serius. Jangan mau dibodoh-bodohin. Siap? Siap. Saya nak lanjut ke pengajian ini. Ya sayang, dia mengerti bagaimana bohong-bohong itu ada. Ada masalah. Dompet gua. Pakai pendidikan apa? Ya. Aku nggak bisa. Itu bahasa kasih, bahasa sayang Bu ya. Bisa jadi dalam urusan ini Buya lebih mencintai kalian daripada ayah kalian, daripada ibu kalian. Karena Buya itu kan bukan sekedar ngajar, Buya itu membuka forum komunikasi. Subhanallah. Ini banyak orang gila di dalam hidup ini, zalim kepada pasangan. Masya Allah. Makanya kalau kalian mendengar ingin bahagia, dengar. Kalau memang subhanallah, kalau belum
aman hati kalian. Dan ini kalau masih belum punya urusan dengan laki-laki, lebih mudah kalian. Pilihan kalian adalah manusia sejati. Bukti perilaku yang baik bukan hanya jubah dari mama. Ustaz nyamar banyak. Kayaknya di sini super masalah semuanya. Dia pengen kakak punya gitu. Gaya, enggak. Banyak suami zalim pada istri, suka pukul istri. Belum ada. Saya jadi kehabisan bekal ceramah. Nah, ini kita mulai masalah rumah tangga. Kemudian apa? Dengan membiasakan dengan berkomunikasi dengan cara yang haram itu melatih hati kalian biar keras. Sampai mohon maaf, udah halal sudah video callan sampai buka-bukaan dan seterusnya. Itu adalah dia ada diri nanti. Setelah itu dia adalah dengan cara yang lain, dengan cara yang haram. Kamu jaga diri karena kamu ahli kajian. Tapi dia makanya sekarang sore hari orang yang akan menikahi harus terbukti dengan beberapa saksi bukti. Bukan buktinya adalah SMS selalu setiap hari 16 kali I love you. Itu tidak ketik sudah diketik dari kemarin tidak ngirim prop. Nanti katanya males dia, bukan pejuang cinta dia. Ini belum pengajiannya, nanti insya Allah setelah itu akan kita bahas setelah adzan. Ini hanya mukadimah serius. Kalau kalian tidak dengar Om hari ini, ya masya Allah pahit. Ingat tadi, kalau kalian salah makan hanya sakit perut. Kalian salah mencintai seseorang akan sakit seumur hidup. Kalian mengabdi, melahirkan anak-anaknya, merawat anaknya, ternyata manusia tidak punya kemanusiaan. Benar. Setuju aku. Ujung-ujungnya apa? Bahasanya sayang seumur hidup. Kalian lagi ngomong ya. Dan nikahin sumbahnya kok ngomong istrinya. Ayo, siapa yang suaminya kayak begitu? Enggak aku. Suruh ngadep ke Buya, nanti akan Buya rayu dia. Jangan sampai jawaban dari suamimu nyedihkan Buya yang maksa dia. Nah gitu saya kan, soalnya semuanya gitu. Dia itu kan yang tadi. Jujur, diberikan yang perubahan. Masalah memilih pasangan. Nabi bicara tentang ini. Bebaskan hatimu dari terikat dengan siapapun kecuali yang halal. Sehingga nanti kalian bisa memilih. Sebab kalau sudah terikat dengan satu orang nggak bisa memilih. Kata tadi Pak, dunia sebelah kawan. Ada jadi dia, nggak mau jadi dia. Dia pun disodorkan yang lebih bagus, katanya nggak mau dia. Ibunya dilawan, ayahnya dilawan. Mana mungkin bahagia setelah itu? Karena digodai oleh cinta palsu, cinta bohong. Nah, ya. Kita ngobrol aja. Sebab kalau banyak masalah, kita dapat fokus dia. Jadi yang belum jaga hati supaya jaga hati. Kalaupun nanti ada caranya, dia akan triknya bagaimana kalau kita mengingat seorang laki-laki baik. Lebih enak di saat hatimu belum ada siapa-siapa, tinggal kamu tidak manusia sediakan. Kalau kamu lihat laki-laki baik di sana, suruh. Kalau perlu saya lamar nanti. Lu perempuan lamar dulu orang hebat, saya dapat jago bro. Kalau ada laki-laki baik tapi cara yang terhormat, ini perlu. Jangan sampai dia diambil orang. Loh ini Sayyidah Khadijah mengerti dia itu adalah seorang laki-laki ganteng, baik, pintar, amanah, luar biasa namanya Muhammad bin Abdullah. Sebelum jadi nabi. Demikian Sayyidah Khadijah penasaran pengen tahu tapi tidak langsung WA Anda yang pada ikatan kerja. Nabi Muhammad pergi ke Syam. Ternyata setelah pulang pembantunya bercerita, ini orang luar biasa, ini orang hebat, ini orang jujur, ini orang berkah, ini orang luar biasa. Sampai Sayyidah Khadijah memastikan dia orang baik. Oh pakai proses. Dia pun sudah dengar di kota Makkah dia orang amanah, dicoba dulu kejujurannya. Jangan sampai kejujuran diuji setelah gaji 4 tahun habis. Ada enggak? Ada. Kira-kira banyak orang pintar, banyak orang. Kalau kalian tetap menuruti hawa nafsu kalian bodoh. Percaya, dia ngomong begini sayang banget. Harus ada. Baik, ayo. Jadi pilihan
Kalau memang belum ada di hati kalian, kayak Sayyidah Khadijah, siapa laki-laki baik tetangga kalian, ini kalian, langsung saja bismillah, Ustaz suruh, Ustaz, ayah kalian sudah sampai Ustaz tersebut, bahasanya saya punya anak perempuan sekarang lagi ngaji di Hongkong. Bukan kerja Pak, ngaji dulu sambil kerja. Naik dikit pangkatnya. Ngaji sambil kerja. Nah gitu. Hebat kan mana? Kerja sambil ngaji, masih bekerja. Ngaji sambil kerja. Sambil jalan-jalan. Sekarang kalimat ini harus dijadikan kalimat yang keren, apa, mau booming di sini. Ngaji sambil kerja. Oke. Kemudian bisa saja dia adalah laki-laki baik yang kosong hatinya, tidak ada siapa-siapa. Tidak berkata orang langsung sampai seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ada keluarga Sayyidah Khadijah mau ngajak bicara dengan keluarga baginda Nabi langsung. Kalau ikut hitungan Sayyidah Khadijah, kalau orang biasa saja, kalau tidak orang cerdas, bukan punya keyakinan kepada Tuhan, Sayyidah Khadijah akan ngomong, saya 40, Muhammad 25, ganteng lagi, mungkin tak mau dengan saya, Anda ibarat orangnya. Tapi tidak, Sayyidah Khadijah adalah tahu bahwasanya jodoh Allah yang akan. Gak usah itu saja. Akhirnya Sayyidah Khadijah menjadi wanita paling beruntung di dunia dari akhirat. Makanya kalian yang belum, jangan main api. Lihat, itu yang sudah saja ingin lepas susah. Mulai dari hawa nafsunya, kebodohannya, janji palsunya, segala macam. Ini adalah kalian yang belum, jangan hati kalian. Ingat, jika ada untuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya, tapi biarkan akal yang membukanya. Ini inspirasi kita. Kemudian bagi yang sudah punya terlanjur makan rayuan gombal aja mau. Memang ada nasib-nasib perempuan, ada baperan dan sebagainya. Tapi ada perempuan cerdas berpikir apa-apa kau ini. Jadi mungkin kalau bicara tentang cinta, ya dia menyediakan cinta itu nggak serta-merta. Bohong kalau cinta serta-merta. Mohon maaf misalnya, dia laki-laki ada perempuan cantik. Secara logik mungkin dia mencintai dia, kan gitu. Tapi apakah langsung kita mencintainya? Belum. Ada laki-laki perempuan di televisi langsung jatuh gitu, langsung mati kok dengan dia. Ada. Perlu proses mungkin, karena prosesnya adalah harap mungkin ketemu, ngobrol, ada ya. Jadi cinta itu tidak ada serta-merta. Tidak mungkin ketemu langsung aku cinta kamu, nggak ada. Itu pasti bohong. Apalagi menjual cinta semalam itu bohong. Nggak ada cinta di dalam semalam. Besok ketika pergi, cinta itu gak mau berpisah. Mau cinta menikmati semalam mau pergi, katanya menjajah cinta. Ada cinta itu perlu proses. Tidak serta-merta. Kalau kalian cermati dalam hidup kalian, di dalam cinta itu ada proses. Ini ada dikasih tahu untuk anak muda sebetulnya, bukan untuk kalian yang sudah menikah. Cuma dia kadang-kadang bingung, kan waktu terakhir dia ditelepon di satu kafe mana itu, dia kemudian ikut cinta untuk adik-adik yang SMA dan sebagainya. Tak tanya separuh yang datang mama. Yang paling banyak tanya mama tentang suaminya dan sebagainya, maksudnya ini salah, telat. Baik, cinta itu ada fasenya soalnya. Tidak langsung orang gandrung sampai kebetulan kalau dengar handphone dari dia. Nggak ada. Pertama yang ada pada kalian adalah wajar fitrah manusia laki-laki dan perempuan adalah kagum. Kagum itu lebih daripada sehingga kalau kalian lihat laki-laki pasar ya sebenarnya apa? Coba di kelas waktu kamu sekolah dulu, satu waktu dia bilang ABC jadi biasa saja. Yang namanya kagum itu mulai dari 20 teman-teman sekelas di teman satu sekolahan, dari 40 itu ada 5 itu kalau dia lewat mesti mau nggak mau kita mulai ada sesuatu yang menarik bagi kamu. Mungkin sopan santunnya, mungkin rambutnya, atau mungkin keluarganya yang pernah kamu dengar. Ada pasti, nggak mungkin nol. Nah ini baru cenderung. Jadi dari cenderung itu kamu dan dia itu pasti ada, dia punya daya tarik. Mana kekaguman? Kagum dulu. Setelah kagum, nanti mungkin sering interaksi pas ada satu kerjaan sama dan sebagainya. Katanya ada satu hal kesamaan mungkin. Oh jujur banget orang itu. Atau tanpa sengaja ada dengar, kalian dengar, oh dia kayak ibunya gini. Dari 5 yang mengagumkan, ada 1 yang ada kecenderungan. Inilah nanti mengarah kepada jatuh cinta. Makanya seorang wanita cerdas, laki-laki cerdas, di saat sampai derajat ini nggak memutuskan dulu dong. Saya berpikir kalau saya menjatuhkan cinta ke dia, apakah bisa saya abadikan cinta ini? Mungkin nggak berhitung dulu dong.
Jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan, minum banyak nyamuk kan. Oh, ada ya. Stres, sakit, bodoh banget kalau cinta paling sakit-sakitan. Berhitung dulu dong sebelum jatuh ke cinta. Oke, dia laki-laki baik. Suruh tanya informasi, kemungkinan-kemungkinannya, cari bocoran, istri yang dicari kayak apa dan sebagainya. Sudah ngerti. Setelah kalian dapat informasi sempurna dengan dia, setelah kagum tadi, ada cenderung ke dia, baru nanti memastikan langkah selanjutnya. Aku tidak akan ketok palu menjatuhkan cinta kecuali ada berita keputusan, kirim keputusan. Kelamar, kamu yang lamar. Perempuan lamar, saya punya anak perempuan, kalau ada tiba-tiba saya lamar dulu. Saya tidak mau jadi orang bodoh. Mungkin ada orang lamar anak saya bermacam-macam, ada yang gak minat atau mungkin ada yang gak berani, kan gitu ya. Lamar anak saya, mungkin gak minat, ya mungkin kan gak minat, atau mungkin ada yang gak berani, ya. Semuanya. Ini ada Sayyidina Umar bin Khattab, orang hebat, laki-laki hebat. Dia punya anak namanya Sayyidah Hafsah. Pengen punya mantu yang hebat. Datang yang bakal Abu Bakar, aku punya anak perempuan, barangkali kau punya hajat. Abu Bakar diam, masalahnya ditolak deh. Ya Utsman, aku punya anak. Baik namanya Hafsah, kalau punya hajat. Diam Sayyidina Utsman. Sedih seorang ayah ngadu Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan dan amanah tanggung jawab. Aku ingin mencarikan suami buat anakku, laki-laki yang bagus, yang baik. Ternyata laki-laki terbaik di sini nggak mau. Abu Bakar terbaik. Setelah itu Utsman yang terbaik. Nggak mau dengan anakku. Nabi tersenyum. Umar akan menikah dengan Utsman, perempuan lebih bagus dari anaknya. Dan anak dan ada yang menikahi anakmu nanti ada orang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Umar. Bingung saya Umar. Ya Rasulullah, adakah orang lebih bagus dari Abu Bakar dan Utsman akan menikahi anakmu? Ada. Siapa yang menikahi anakku ya Rasulullah? Dan mengatakan, aku yang menikahi putrinya. Gak kebanyakan kalau Rasulullah bakal menikahi putrinya. Artinya dengan tujuan, dengan cara yang baik bisa saja engkau akan diberi lebih daripada yang dipikirkan. Tapi ini yang jadi catatan penting adalah Sayyidina Umar seorang bapak menjadikan untuk anaknya. Sayyidah Khadijah seorang perempuan memulai program kemuliaan ini. Sekarang perempuan itu minang duluan gak mau, tapi apa? Kalau disapa sekali itu nolehnya 4 kali. Disapa di WA, Assalamualaikum, tahu dari dia. Itu setiap hari dilihat, ya Allah, gak ada bilang ini. Akhirnya pura-pura, mohon maaf salah kirim. Modus. Paham ya? Jadi langkah selanjutnya soal akhirnya kamu memutuskan. Artinya jika tidak memungkinkan, jangan jatuhkan hatimu dan dalam sakit. Oh tidak, berarti mungkin orang tua nggak menerima saya atau nggak mungkin dan sebagainya. Sudah ada saya tidak belum saya menjatuhkan cinta. Dia saya cenderung kuat pada dia, tapi saya memutuskan untuk cinta ini. Aman dia, tidak ada sakit hati. Makanya dalam bahasa lain, bangunlah cinta di atas pernikahan, jangan bangun pernikahan di atas cinta. Kalau kamu bangun pernikahan di atas cinta, orang jadi persoalan cinta. Mencintai dulu atau tidak nikah. Akhirnya apa? Dia menikah dengan orang yang tidak dicintai. Tersiksa dia, cari penyakit ya. Benar. Tapi kalau ingin mencintai adalah setelah pernikahan. Maka yang nikahnya bisa pilih. Kalau orang sudah cinta dulu nggak bisa pilih. Hanya dia toh. Istiqomah itu ya menyerahkan kepada Allah. Kalau istiqomah ya Allah, kan adalah aku khairul lidi ini ma'asyi ba'atu tidak berkontroli. Ya Allah, kalau kamu laki-laki itu baik untukku, ya Allah mudahkan untukku. Kalau tidak baik untukku, jauhkan dariku. Nah, ini kan istiqomah. Kalau tidak baik, jauhkan dariku dan jauhkan aku dari dia, jauhkan dia dari aku. Sampai cara menjauhkannya nggak tahu-tahu. Jauhkan dia dari aku dan jauhkan aku dari dia. Ya, kalau tidak baik untukku, jujur kepada Allah maka akan ditolong oleh Allah. Tapi orang dengan hawa nafsu terlanjur cinta dulu, doa istighfarnya dirubah. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku, mudahkan untukku. Kalau tidak baik untukku, jangan baik untukku. Jadi kalau kita mana di seorang mana pasrah, makanya gak dipilih oleh Allah. Tetap saja akhirnya salah pilih. Siap punya suami yang soleh? Siap. Suami yang lembut? Siap punya suami yang menghormatimu? Makanya pilih. Kamu harus memilih. Kalau sudah ada yang di hatimu hari ini, kalau kalian bisa membongkar hatimu itu menjadi hati yang kosong dari siapapun, itu kalian punya persiapan yang dahsyat. Termasuk mohon maaf. Ini penting ya, ilmu dalam ilmu akhlak muamalah. Insya Allah menjaga kehormatan kalian semuanya.
Seandainya ada yang punya masalah kelam, mohon maaf, kalian insya Allah dijaga. Bukan kalian, gak ada kalian. Saya tidak ingin punya perumpamaan yang saya. Seandainya mohon maaf ada seorang perempuan terlanjur dizinai seorang laki-laki, jangan dibodai, dia berani menzinai telah memotorimu. Jangan gara-gara itu lalu menjadi tingkat. Akhirnya menjadi bodoh, kau berbuat, kau bertanggung jawab. Bodoh sekali. Kalau seandainya ada yang punya masalah, enggak, kalian dia ada insya Allah. Punya masalah, dia telah melakukan hal lebih itu, melakukan menzinai dan sebagainya. Berarti dia lebih telah positif, dia tidak baik. Maka lebih mudah meninggalkannya. Nanti takut nanti disebar beritanya. Yang menutup Allah. Kalau dia memang betul akan menyebarkan berita tentang urusan dengan dia, mungkin foto sudah ada. Memang dia orang nggak baik ya. Lalu aku nanti bagaimana dengan suamiku? Allah yang menutup. Kalau tobat kepada Allah dengan benar, Allah akan tutup. Kadang-kadang sekarang dia menemukan ada orang kenapa pernikahan dia, saya diancam. Kalau dia mau dengan saya bersebar beritanya. Saya sebar foto saya. Anda gampang saja, dia tuh punya hajat kok. Nggak akan urusan dengan kalian. Bukan kalian dengan perempuan itu. Saya tidak ingin kalian itu yang dinodai. Dia juga punya perempuan lain, dia bersenang dengan perempuan lain. Hanya sekedar ancaman saja untuk mati sesat. Bahkan kadang bukan untuk dinikahi, hanya untuk diperas saja. Nanti saya nikahi, sampai habis. Kalau memang ada punya masalah kelam, justru orang kelam itu jangan diambil, tinggalkan dia. Berperanlah kalian menjadi wanita soleh. Jangan bercerita pada siapapun kisah kelammu. Yang tahu hanya Allah yang Maha Pengampun. Manusia adalah suka menyimpan kotoran. Tidak perlu cerita pada siapapun. Menikah, hidup, lembaran baru dengan seorang laki-laki yang baik soleh. Subhanallah, muliakan kamu, indahnya kami. Ada